Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Katakan lagi yuk, namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama katakan lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, ya Allah. Amin. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam lagi Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa lagi Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Katakan sekali lagi, Dia nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan.
bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala kuasa yang Kau taruhkan dalam hidup kami, yang terjadi membuat kami berlimpah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Karena kuasa Tuhan, kami mengalami begitu banyak kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tak tahu harus membalas apa dengan Engkau Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan kami dapati. Sebab tiada yang seperti kasih Tuhan. Tiada yang seperti pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan, ini keagungan bagi Engkau Tuhan. Oh, biar lahir dari hati kami Tuhan, syukur pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan lagi sama-sama jemaat Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
bersyukur Tuhan. Oh selamanya, selamanya. Oh selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur katakan lagi Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh mari kita sembah, oh selamanya Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan, kami mau beri hidup kami Tuhan. Oh ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya ini yang bisa kami berikan Tuhan. Hidup kami Tuhan selamanya bagimu. Oh biar kami memberi hidup kami Tuhan, membalas kasih-Mu yang kami tahu Tuhan sebenarnya Kau nggak pernah berhutang bagi kami Tuhan. Oh ini sembah kami Tuhan, ini hidup kami, kami mau menyembah, kami bersyukur padamu ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Tuhan, selamanya bagimu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan. Oh bahwa kami Tuhan memberi hidup kami, sebab kemurahan-Mu atas hidup kami yang Kau nyatakan, membuat kami bisa Tuhan, membuat kami layak. Oh Tuhan, kami tahu kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan sembah kami, pujian kami Tuhan. Oh Bapa yang baik ya Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan.
Bahwa kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu saja yang membuat kami layak mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Yes, Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, Tuhan. Bawa lidahku
kami Tuhan, bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus Kau yang memenuhi setiap kami. Memenuhi hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk memasyurkan nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami, kami mau angkat pujian bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar setiap bernapas memuji Engkau. Mari saudara kita angkat suara kita, kita nyaringkan suara kita. Sembah Dia, tinggikan Dia. Karena Dia Allah yang ajaib ada di tempat ini. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan segarkan siap kami. Kehadiran-Mu memenuhi siap kami. Kami ada di tempat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk meninggikan Engkau. Oh, hanya Yesus,
lain Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami mau sembah, yang kami mau tinggikan di tempat ini. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami di tempat ini Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Ya Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau katakan hati kami terbuka bagi Engkau. Pikiran kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami siap diurapi. Kami siap dipenuhi Tuhan dengan Roh-Mu Bapa, dengan Roh-Mu Yesus, dengan Roh-Mu, Roh yang suci. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Biar hari ini, sore hari ini, kami semua boleh disegarkan oleh kehadiran-Mu. Kami semua boleh dibangkitkan Tuhan dengan api Roh-Mu Tuhan. Biarlah roh kami terus berkobar-kobar bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Biar roh hikmat memenuhi setiap kami. Memampukan setiap kami untuk mengenali dan mengerti setiap kebenaran yang akan kami dengar. Sehingga iman kami dibangkitkan. Dan kami semakin mengejar untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya ini 10 ya kayaknya 70-30 ya. Wanitanya 70, prianya cuma 30%. Ya, mungkin lagi liburan ya. Ya, oke. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, ada yang baik, ada yang sehat. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik dan sehat. Berarti sebelumnya nggak sehat ya? Ya, saya percaya, ya kita sedang ya diberkati dengan luar biasa dengan firman Tuhan dalam bulan-bulan ini. Ya, secara khusus 2 kali dalam bulan ini Ketua Sinode hadir di gereja kita untuk memperlengkapi kita. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ada yang sudah berkobar-kobar rohnya di sini, amin. Semuanya berkobar, amin. Siap menikmati Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Oke. Ya, sore ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Ya, sudah dapat semuanya? Oke, kita akan baca berganti-gantian. Nanti saya baca ayat yang ganjil, nanti saudara sekalian baca ayat yang genapnya. Efesus pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Judul perikopnya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan waktu Rasul Paulus menuliskan ini dikatakan bahwa ia sedang di dalam penjara. Ya, ada di mana Paulus menulis ini? Di mana? Dalam penjara. Ya, artinya pada waktu itu Paulus ya dia sedang melayani, ya waktu itu dia melayani di Roma, ya, dan satu ketika dia harus menuliskan surat untuk jemaat di Efesus, ya, karena Paulus itu pernah tinggal kurang lebih 3 tahun di Efesus, ya, 1 tahun dia mengajar di rumah ibadah, di sinagog, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan 2 tahun dihabiskan di sekolah Tiranus namanya. Dia mengajar dan itu menjadi sebuah pelayan yang begitu efektif untuk memenangkan banyak orang di Efesus. Nah, jadi Efesus ini adalah kota besar, kota yang kota budaya, ya, kota budaya di situ, karena ya banyak pusat kebudayaan di tempat itu, di Efesus ini, ya. Dan di situ banyak juga ya karena banyak di penduduknya kebanyakan orang Yunani, ya. Jadi ya kalau Yunani itu banyak cerita-cerita tentang mitos-mitos, ya. Banyak kalau membaca tentang sejarahnya orang Yunani itu banyak cerita tentang dewa-dewa, ya. Dan di kota Efesus itu ada satu dewa yang cukup terkenal, yang cukup menguasai, mendominasi penduduk tempat itu adalah dewa Artemis, ya. Nah, ini yang dipuja oleh mereka, dan ya ini menjadi sebuah tantangan juga bagi pelayan Paulus di kota Efesus ini, gitu. Nah, sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, ya, firman Tuhannya sama dengan apa yang saya bagikan tadi pagi. Itu dengan tema berpegang teguh kepada kebenaran, ya. Tema ini pernah menjadi tema kita dalam setahun 2 tahun yang lalu, ya, di 2023, dan ya saya rindu untuk kita kembali merenungkan kembali tentang berpegang teguh kepada kebenaran, gitu, ya. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya, karena ya saya percaya bahwa generasi kita ini rata-rata generasi apa ini, masih ingat saudara lahir tahun berapa? Generasi Z semua nih ya kayaknya, ya, yang lahir tahun 90-an ke atas, ya. Generasi apa di sini? Banyak kan? Ya. Beta 2025 sampai 39. Ya, jadi generasi Z, ya, ini kebanyakan generasi Z, ya, generasi internet. Ya, saya percaya bahwa kita saat ini ada di situasi zaman akhir, ya, walaupun kita belum tahu kapan akhirnya,
zaman ini. Tapi Alkitab mengatakan bahwa generasi kita saat ini adalah generasi yang berada di akhir zaman. Ya, kita tahu bahwa bagaimana kondisi akhir zaman. Ya, kalau Alkitab menulis katakan bahwa akhir zaman itu ditandai dengan situasi yang apa? Tanda-tanda akhir zaman disertai dengan apa? Tanda-tanda yang masa-masa apa? Dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu akan terjadi masa-masa yang sukar. Ya, mungkin karena kalian masih mahasiswa, ya belum mengalami nih situasi yang sukar. Karena ya semua kebutuhan masih disupport oleh orang tua. Tapi kita perlu tahu juga bahwa kita ada di fase ini, fase di zaman akhir. Yang dikatakan bahwa zaman akhir itu tanda-tandanya adalah akan terjadi masa-masa yang sukar. Ya, sukar di sini ya kita bisa lihat bagaimana kalau saudara membaca tayangan ya berita baik di media online maupun mungkin di surat kabar, bagaimana gelombang PHK sedang terjadi di mana-mana ya. Ada yang terakhir itu Sirtek, ada Yamaha, ada bahkan perusahaan-perusahaan yang kelas startup gitu udah juga banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. Artinya bahwa memang situasi sekarang adalah situasi yang memang menuju kepada yang dikatakan Alkitab zaman akhir. Belum lagi ya kita lihat bagaimana tandanya bahwa orang mulai mementingkan diri sendiri. Ya. Kalau sekarang kita lihat bagaimana banyak orang mulai mementingkan diri sendiri, gitu ya. Sudah nggak punya kasih itu menjadi dingin sekali. Ya kalau saudara lihat bagaimana sesama saudara bisa saling membunuh, ya. Lihat berita terakhir seorang anak yang menganiaya ibunya. Masih ingat? Tahu beritanya? Anak perempuan lagi itu. Bukan laki-laki, perempuan lagi. Dia menganiaya ibunya. Ya. Ada yang karena dia menganiaya ibunya hanya gara-gara minta dibelikan handphone. Ya marah-marah, dia bawa pisau gitu. Mau membunuh ibunya hanya gara-gara belum bisa orang tuanya membelikan handphone. Artinya bahwa kasih mulai dingin, ya orang mulai mementingkan diri sendiri. Dan Alkitab katakan kita sedang ada di zaman apa? Zaman akhir. Nah, kalau kita sedang di zaman akhir, apa yang sudah lakukan sebagai orang percaya? Ya. Nah, makanya di sini Paulus dalam tulisannya di Efesus pasal 4 ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, kita lihat dulu ayatnya ya, ayat 14 sampai dengan 16. Kita langsung lompat di ayat 14 dan 15. Ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan, mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di sini Paulus mengingatkan untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran. Ya karena memang situasi zaman akhir itu semakin sulit. Ya, jadi ke depan ini ya saudara yang masih kuliah ya nanti akan diperhadapkan dengan susah mencari pekerjaan. Tapi jangan imani nanti begitu keluar lulus kuliah nganggur, jangan imani ya. Terus percaya ya kalau saudara bersungguh-sungguh dengan Tuhan pasti Tuhan memberikan pekerjaan bagi saudara. Amin. Amin. Maka nggak ada amin ini, kayaknya ragu-ragu nih masih kayaknya aku calon-calon pengangguran gitu. Jangan diimani saudara. Saya percaya bahwa ketika kita dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang besar. Amin. Karena Tuhan kita sumber pengharapan. Walaupun memang kita ada di situasi zaman akhir yang semakin sulit. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh memiliki pengharapan yang besar. Dia akan memberikan kepada kita, ya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan
sesuatu. Kalau seandainya perlu pekerjaan, pasti Tuhan berikan pekerjaan kepada saudara. Amin? Oke. Jadi karena itu Paulus mengingatkan untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, di ayat 16, ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi kayak kemarin kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diperlengkapi oleh hambanya Pak Timotius, ya. Jadi mari kita belajar untuk terus merenungkan apa yang sudah kita dapat. Jangan kita dapat hari ini, besok lupa. Kena goncangan dikit, wah, mundur. Kena goncangan dikit, wah, mengeluh, khawatir, takut. Ya, jadi hari ini Tuhan mengingatkan untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran. Pertanyaan, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Di ayat 14 ini dikatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya. Karena akan ada yang namanya pencobaan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ya. Akan ada pencobaan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita akan menghadapi pencobaan-pencobaan. Ada yang takut sini? Ada yang takut menghadapi pencobaan? Ada yang takut? Enggak ya? Berani ya, amin? Ya. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Karena akan ada pencobaan yang akan kita hadapi ke depan. Ya, sebagai anak-anak muda, ya, mungkin beda tantangannya, mungkin beda prosesnya yang akan dihadapi dengan orang yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah punya anak, ya. Mungkin berbeda. Tapi Alkitab memang mengatakan bahwa ke depan, ya, kita akan mengalami hal-hal yang sukar. Kita akan masuk ke dalam proses, ya, kita bisa akan menghadapi yang namanya pencobaan-pencobaan itu. Karena itu dikatakan kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Apa yang sudah saudara dengar, apa yang sudah saudara dapatkan, percaya itu dan renungkan itu, dan berpegang teguh kepadanya. Ada yang bisa memprediksi diri sendiri bahwa ke depan kita akan baik-baik saja, kita akan aman-aman saja? Ada? Nggak ada ya. Kita semua tidak ada yang tahu. Ya bisa aja Tuhan izinkan, ya, pencobaan terjadi dalam hidup kita. Ya. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, dia akan mampu melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Saya percaya orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, dia akan mampu melewati setiap cobaan demi cobaan yang dialami dalam hidupnya. Nah, mungkin kita bertanya, kira-kira kalau seandainya kita diizinkan mengalami percobaan seperti apa yang akan kita alami? Gitu ya. Pencobaan seperti apa yang kita alami? Atau mungkin di sini ada yang sudah mengalami pencobaan itu? Ada yang sudah mengalami pencobaan? Belum. Ya, saudara kasih Tuhan, pencobaan apakah yang akan dihanami? Ya, pencobaan apakah yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan? Yang pertama dikatakan bahwa pencobaan itu, ya, datangnya bisa berasal dalam diri kita. Katakan, pencobaan itu bisa datang dari diri kita. Dalam Yakobus dikatakan bahwa pencobaan itu kita dicobai oleh karena keinginan kita.
Ya, satu ketika saya PA dengan seorang dan saya ya membagikan tentang mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Ya, saya percaya semua kita punya yang namanya bisa marah. Ya, semuanya bisa marah. Ada yang nggak bisa marah di sini? Semuanya bisa marah. Ya, ada di sini yang nggak bisa kecewa? Ada di sini yang nggak bisa kecewa? Sudah, oh nggak bisa kecewa, ada? Masih ya? Semuanya masih bisa kecewa? Semuanya masih bisa kecewa? Ya. Semuanya masih bisa sakit hati? Masih bisa sakit hati? Masih dong, orang kita makan hidup dalam kita ini loh daging masih gitu. Kok coba cubit dulu sebelahnya. Cubit dulu, sakit enggak? Kalau sakit artinya bahwa saudara masih hidup dengan apa? Dengan daging saudara. Artinya saudara masih mungkin sakit hati. Saudara masih mungkin kecewa. Saudara masih mungkin bisa marah. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita sakit hati? Boleh nggak kita sakit hati? Dan menyimpan kesakitan itu, sakit hati itu dalam hati kita berlama-lama, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Boleh nggak saudara menjadi seorang pemarah? Boleh nggak? Boleh nggak? Tapi saudara bisa marah kan? Ya. Kita bisa jatuh ke dalam, itu bisa membuat kita dicobai. Kemarahan kita, sakit hati kita itu bisa membuat kita dicobai. Karena itu Alkitab katakan kita untuk bisa mengendalikan itu semua. Ada keinginan untuk marah, tapi karena kita berpegang teguh kepada kebenaran, kita mengerti nilai-nilai Kristus dalam hidup kita, sehingga kita berkata, oke, aku nggak jadi marah, aku batal marah karena Kristus. Aku batal sakit hati, aku batal kecewa, karena aku berpegang kepada kebenaran. Karena Kristus sudah mati bagiku. Karena Kristus sudah menebus hidupku. Jadi kita mengendalikan diri kita. Yang seharusnya kita sakit hati, yang seharusnya kita kecewa, kita kendalikan diri kita. Jadi pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri. Tiba-tiba seandainya ya masih dikirimin uang sama orang tuanya? Masih? Atau sudah mandiri saudara sambil kuliah sambil kerja, ada? Nih kuliah sambil kerja atau masih ya kalau kalau habis uang telepon. Masih disupport orang tua? Masih. Nah, gimana kalau saudara lagi pas butuh-butuhnya gitu kan, tiba-tiba kirimannya lambat gitu kan. Wah, pengen marah. Oh, kenapa sih Bapak ini? Tapi begitu pengen marah mau nelpon marah. Ingat kebenaran firman Tuhan ya. Aku harus mengendalikan diriku deh. Itu namanya pencobaan. Karena sesuatu yang terjadi dalam diri kita gitu ya. Contohnya tadi itu, harusnya kiriman itu tanggal 10 tapi tiba-tiba molor jadi tanggal 15. Akhirnya kita berpuasa lah, gitu. Akhirnya saudara berpuasa makanya satu hari sekali. Hanya supaya bisa bisa bertahan sampai tanggal 15 gitu anggaplah. Ada nggak yang suka marah gitu waktu kirimannya lambat? Ada yang marah-marah sini? Itu bagian daripada pencobaan. Tapi ketika engkau berkata ya, aku belajar mengendalikan amarahku, harusnya aku sih pengen marah sih. Tapi karena kita belajar berpegang teguh kepada kebenaran, kita mengendalikan rasa marah kita, kecewa kita. Atau ada yang pinjam uang kepada saudara,
pinjam duit ya, dibalikinnya janjinya tanggal 10, kalinya tanggal 30 pun belum dibalikin. Kita lagi perlu-perlunya. Iya, artinya itu bisa menjadi sebuah pencobaan bagi kita. Kita bisa marah karena itu. Kita bisa kecewa karena itu. Wah, ini orang janji palsu. Wah, ini orang gak benar. Tapi karena kita berpegang teguh kepada kebenaran, kita bisa berkata, aku mau ngampuni dia. Walaupun janjinya meleset terus. Katanya janji bayar utang saya tanggal 10, tanggal 15. Saya tunggu tanggal 15 nggak ada. Saya tunggu tanggal 20 nggak ada. Saya tunggu tanggal 5 nggak ada. Ya memang sakit ya proses gitu ya. Ketika gitu kan ya nggak enak. Pengennya marah. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Bahwa itu bagian dari pencobaan yang harus kita lewati. Amin. Kita mengendalikan diri kita. Yang harusnya kita marah. Yang harusnya kita jengkelnya orang. Tapi karena kita berpegang kepada kebenaran. Ya, aku mau lewati proses ini. Walaupun gak enak. Ya saya mengalami, kami mengalami. Bukan. Ya karena saya sudah menikah jadi saya bilang kami ya. Kalau saya belum menikah saya bilang saya. Tapi karena saya sudah menikah, kami mengalami itu. Ya. Itu ketika kami harus bayar ini dan uangnya nggak kurang. Sempat berpikir mau top up pinjaman. Karena saya ada pinjaman di bank, saya berpikir top up pinjaman. Karena harus nutupin, ya harus banyak yang dibayar. Saya mulai gunakan logika saya mulai gunakan pikiran saya. Saya bicara sama istri, wah kayak mana ya? Bahkan sempat berpikir untuk minjem orang di Komsel, kayak apa ya? Ada nggak orang di Komsel yang bisa minjamin uang? Tapi mikir, mereka aja mungkin susah ya kayak apa? Ya kesulitan, bukan maaf ya. Mungkin mereka juga butuh uang maksud saya. Mereka mungkin juga butuh uang, mereka perlu banyak uang, keperluan. Sempat berpikir top up pinjaman ke bank. Tapi di bahasa itu Tuhan ingatkan untuk tenang. Tinggal tenang. Berdoa. Ya, percaya kepada Tuhan. Kenapa yang terjadi ketika belajar untuk tenang, belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Ya. Pada proses itu, tiba-tiba Tuhan kirim seseorang untuk menelpon saya, memberikan pekerjaan kepada saya. Dan pekerjaan itu, hasil dari pekerjaan itu, lebih daripada untuk mencukupkan apa yang saya harus bayar di bulan itu. Jadi karena berpegang teguh kepada kebenaran, kita mampu melewati pencobaan-pencobaan itu. Amin. Amin. Katakan, karena saya berpegang teguh kepada kebenaran, saya mampu melewati pencobaan demi pencobaan. Dan saudara mampu untuk mengendalikan diri saudara. Amin. Jadi kebenaran yang kita hidup ini dampaknya besar bagi kita. Kebenaran yang kita renungkan setiap hari ini memiliki dampak yang besar bagi kita. Sehingga kita mampu melewati pencobaan demi pencobaan yang kita hadapi ke depan. Ada amin? Nah jadi pencobaan itu bisa berasal dari dalam diri kita. Nah, pencobaan juga berbicara bisa datangnya dari luar. Ini ya. Situasi sulit. Ya kayak saya tadi, situasi sulit. Ya. Kesulitan keuangan. Itu bisa menjadi sebuah pencobaan bagi kita. Ya tadi saya
kami hampir sempat berpikir untuk cari jalan pintas. Ya, yang paling gampang adalah pinjam ke bank, anggaplah, ya kan? Nah, jangan sekali-sekali pinjam ke pinjol ya, saudara. Jangan ya. Jadi jangan sampai saudara terjebak ke pinjol, nggak boleh ya. Nanti saudara terikat di situ. Ya. Jadi, tapi ketika saya belajar untuk percaya kepada Tuhan, Tuhan menghindarkan untuk kita bisa mampu untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Jadi situasi sulit situasi yang sulit itu bisa menjadi pencobaan bagi kita. Nah, karena itu saudara, kalau saudara punya orang tua yang mungkin saat ini sedang situasi sulit, saudara beri kekuatan ya, untuk mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan percayalah ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan cukupkan semuanya. Ada amin? Saya percaya bahwa Tuhan paling tahu siapa kita. Tuhan paling tahu keadaan kita. Jadi kita sebenarnya nggak perlu teriak kepada Tuhan. Oh, Tuhan, tolong saya. Tuhan, keadaan saya nggak perlu. Karena Tuhan tahu. Yang Tuhan inginkan apa? Saudara belajar percaya sepenuhnya kepada Dia. Saudara belajar percaya kepada kebenaran yang saudara mengerti hari-hari ini. Apa yang saudara dengar dan saudara mempercayai itu. Jadi pencobaan itu bisa pertama tadi datangnya dari dalam diri kita, tapi yang kedua itu karena situasi sulit. Ya, situasi sulit bisa terjadi ya ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ya, orang yang kita kasih tiba-tiba meninggalkan kita. Kan kita tahu bahwa kita berharap betul kepada orang yang kita kasih itu. Ya, itu bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa. Itu bisa menjadi sebuah pencobaan bagi kita. Sehingga ketika kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran, kita bisa berat untuk melewatinya. Ya. Tapi ketika saudara berpegang teguh kepada kebenaran, maka saudara ya akan mampu melewati pencobaan-pencobaan itu dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Ada amin? Ya, gitu. Jadi mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Karena anak-anak Tuhan akan melewati akan diperhadapkan dengan apa? Pencobaan. Ya. Yang kedua, mari kita lihat lagi di Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-14. Saya bacakan lagi ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kedua, ya, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Karena akan ada gelombang yang bisa membuat hidup kita terombang-ambing. Yang pertama tadi, akan ada pencobaan yang akan kita hadapi. Yang kedua, akan ada gelombang yang bisa membuat kita terombang-ambing. Ya, di sini di ayat 14 dikatakan, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupanya di Efesus, di kota Efesus, di jemaat Efesus, ada rupa-rupa pengajaran yang membuat jemaat di sana terombang-ambing. Ya. Salah satunya adalah pengajaran palsu. Ya. Pengajar yang tidak sehat. Dan pengajaran itu bisa datang kepada kita di hari-hari ini. Lewat apa? Pengajaran sesat bisa datang nggak kepada saudara?
Lewat apa? Lewat apa? Lewat handphone saudara. Di sini semuanya punya media sosial? Ada yang tidak punya media sosial? Pasti semuanya punya. Ada yang nggak punya sama sekali? Facebook nggak punya, apalagi TikTok nggak punya, YouTube nggak punya, apalagi? Apa sih media sosial itu apalagi sih? Instagram nggak punya. Ada yang nggak punya sama sekali? Dan saudara perlu mengerti bahwa pengajaran yang tidak sehat itu bisa masuk ke dalam media sosial itu dan lewat ke beranda saudara. Tiba-tiba pas kita sedang kondisinya, wah galau seandainya ya. Saya kondisinya lagi enggak, wah pokoknya lagi situasinya kayaknya lagi kurang baik. Tiba-tiba muncul, pas lagi buka HP muncul masuk di beranda saudara, wah tayangan, kok sepertinya bagus ini. Kok kayaknya cocok banget nih dengan kondisi saya hari ini. Kok kayaknya menjawab apa yang saya butuhkan hari ini. Tanpa kita pernah menyelidiki dulu, ini apa maksudnya. Ya. Karena ya itu bisa masuk. Dan mudah bisa masuk kapan saja. Ketika kita tidak menyelidikinya dulu, ketika kita tidak memfilternya dulu. Ya, karena kan sekarang sistem AI ya, AI itu kalau saudara klik sekali itu pasti akan muncul. Anggap kita nih orang kepo, anggaplah kepo, pengen tahu, klik sekali, nanti akan muncul terus. Betul kan? Betul nggak? Ya. Ya kalau orang yang awam tuh, kenapa ya saya ini kok muncul terus ya? Karena dia pernah klik sekali, muncul terus di HP-nya, gitu ya. Nah, kayak saudara kasih Tuhan, kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran di sini. Paulus mengingatkan kita, ya. Jadi, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya, karena akan ada gelombang yang bisa membuat kita terombang-ambing dan itu salah satunya dari pengajaran yang tidak sehat. Ya kalau mungkin berapa tahun yang lalu itu kita dengar tentang oneness, ya. Ada tentang Kristen progresif. Ada lagi yang lagi heboh sempat waktu itu tentang boleh antara perpuluhan, boleh membeli perpuluhan atau tidak. Wah, menjadi pertentangan dan banyak orang menjadi bingung, saudara. Ya. Belum lagi Kristen progresif, tambah lagi ada lagi pengajaran oneness, ada lagi pengajaran macam-macam. Dan ketika kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran, maka kita akan terombang-ambing. Ya. Nah, karena itu, saudara, penting untuk saudara ada dalam sebuah komunitas. Penting saudara untuk ada dalam sebuah kelompok PA. Karena itu membuat saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ketika ada sesuatu yang mungkin saudara nggak ngerti, bingungnya apa ya? Saudara bisa tanyakan kepada kakak rohaninya. Kak, ini kenapa ya? Maksudnya apa? Kok ada Kristen tapi nggak mengakui Tritunggal? Wah, itu kan bingung ini kan. Kok ada ya orang Kristen tapi kok nggak mengakui Tritunggal, sedangkan kita ini percaya Tritunggal. Banyak itu terjadi di luar sana. Karena itu kita perlu berhati-hati, ya. Amin. Jadi mengapa kita perlu untuk berpegang teguh pada kebenaran? Karena akan ada pencobaan yang pertama tadi, yang kedua akan ada gelombang yang akan membuat kita terombang-ambing. Karena itu perlu berpegang teguh pada kebenaran. Ya, pengajaran sesat, ya, pengajaran palsu. Belum lagi kalau kita melihat tentang kemunafikan, itu bisa membuat kita terombang-ambing. Dan dulu kita menaruh rasa simpati kepada seorang hamba Tuhan, tiba-tiba hamba Tuhan itu sepertinya kok tidak bisa dipercaya, sekalinya melakukan sesuatu yang mengerikan sekali. Ketika kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran, itu bisa membuat kita goncang,
itu bisa membuat kita terombang-ambing. Kenapa bisa begini? Ini panutan saya kok tiba-tiba begini. Ini orang yang saya idolakan kok bisa begini? Dan itu bisa membuat kita menjadi mundur. Kita bisa membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, ketika ada gelombang itu tidak membuat kita terombang-ambing. Kita kuat berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Oke, langsung aja. Untuk dapat berpegang teguh kepada kebenaran, apa yang kita lakukan? Ya. Kita baca ayat pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu, ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu. Ya. Dikatakan sini, untuk berpegang teguh kepada kebenaran, Paulus mengingatkan, ya, dikatakan bahwa sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, ya. Hendaklah supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang pertama, ya, untuk dapat berpegang teguh kepada kebenaran, kita harus hidup dalam panggilan. Saya ulang ya, baca ya, ayat 1. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi untuk dapat berpegang teguh, ya, saudara harus mengenali apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ini penting. Karena kalau kita tidak mengenali apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya, kita akan seperti apa yang dikatakan dalam ayat 14 tadi. Kita akan terombang-ambing. Kita akan mengalami kebingungan. Karena arah perjalanan kehidupan rohani kita ditentukan dari panggilan ini. Kita harus tahu panggilan kita. Ketika Kristus menebus kita, kita harus tahu mengapa Tuhan menebus saya. Mengapa Tuhan selamatkan saya. Kenapa Tuhan pilih saya? Kita harus tahu. Yang kedua, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya. Di sini Paulus mengingatkan untuk katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Jadi yang kedua, mengapa kita harus pegang Tuhan? Ya. Supaya kita bisa menjadi satu dengan yang lain. Hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan ini penting, saudara. Hidup dalam kesatuan sangat penting sekali. Ya, Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat, orang Farisi, karena Yesus pernah dikatakan bahwa mukjizat yang dilakukan itu adalah kuasa Beelzebul, kuasa iblis. Terus Yesus katakan bahwa, loh, kalau saya kuasa yang saya kuasa yang keluar dalam diri saya itu kuasa Beelzebul, ya. Masa sesama iblis saling bertentangan? Ya. Kalau ada perpecahan, mana mereka bisa kuat? Artinya bahwa ketidakkesepakatan, ketika ada pertentangan, maka tidak ada kekuatan di sana. Ketika ada perpecahan, tidak ada kekuatan di sana. Makanya di sini Paulus katakan bahwa kita harus hidup dalam kesatuan. Bertolong-tolonglah seorang dengan yang lain. Saling membantulah ketika ada kesusahan seorang dengan yang lain. Ya, baru-baru ini di
Jemaat kita ada yang mengalami kecelakaan dan harus kehilangan salah satu bagian tubuhnya. Ya. Dan ya saya berapa kali mengunjungi dan memberikan support. Ya, karena memang itu tidak mudah. Ya, harus kehilangan bagian tubuh dan itu sebuah situasi sulit yang harus dihadapi. Karena bagaimana nanti ketika dia bekerja, dia akan mengalami yang harusnya dia berjalan normal, tiba-tiba dia nggak normal berjalannya. Dan saya memberikan kekuatan, ya. Saya memberikan kekuatan penghiburan, untuk dia tetap semangat, dia tetap bangkit. Dan saya juga banyak dari rekan-rekan yang datang. Nah itu berbicara kesatuan. Ketika ada yang lemah, yang lain menguatkan. Ketika ada yang berduka cita, yang lain menghiburkan. Dan Tuhan menginginkan kita ya hidup dalam kesatuan. Yang terakhir, ya. Oke, saya minta waktu 5 menit lagi. Yang terakhir, oke, ayat 11 akan bacakan untuk kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang ketiga, mengapa kita harus berpegang teguh kebenaran? Ya. Untuk dapat berpegang teguh kepada kebenaran, ya, kita harus mengembangkan karunia Roh dalam hidup kita. Nah ini penting. Di sini sudah ada yang tahu apa karunia rohnya? Ada yang sudah belajar karunia roh? Karunia roh saya apa ya? Oh, saya karunia rohnya melayani. Oh, karunia roh saya menyembuhkan. Oh, karunia saya pengetahuan. Oh, karunia roh saya mengajar. Ya, nanti ke depan kita akan ke sana, ya. Kita akan belajar untuk kita mengerti tentang apa karunia kita masing-masing. Karena ini penting, ya. Kesatuan akan terjadi ketika kita mengerti apa karunia kita. Dan kita akan tahu kemana Tuhan akan membawa kita. Untuk apa Tuhan kita membawa kita ke sana. Untuk apa Tuhan mengarahkan kita ke suatu tempat. Untuk apa Tuhan mengarahkan saya ada di sini. Kita akan mudah mengertinya ketika kita mengerti akan karunia-karunia itu. Ya. Jadi untuk dapat berpegang teguh pada kebenaran, kita mengembangkan karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, nanti ini akan kita bahas ya di waktu-waktu ke depan, ya. Dan setiap kita harus mengerti apa karunia kita. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk akhirnya kita bisa menyelesaikan seluruh panggilan Allah, untuk menyelesaikan tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya karunia, ya, kita akan lelah. Kita akan berjalan di tempat. Kita akan meraba-raba. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, ya, maka Dia akan menerangi. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau atas hidup saya. Dan kita akan mengerti apa rancangan Tuhan terhadap diri saya. Mengapa saya ditempatkan di kota ini? Kenapa saya harus ada di tempat ini? Kita akan tahu. Dan itu Roh Kudus yang akan menjelaskannya kepada kita. Itu Roh Kudus yang akan menerjemahkannya ke dalam hati kita. Karena itu setiap kita harus mengembangkan karunia rohani dalam hidup kita. Amin. Oke, nanti kalau belum paham kita akan pelajari ini di waktu akan ke depan dan nanti bisa tanya kepada kakak rohaninya tentang karunia rohani. Ya, oke. Saya undang kita semua bagi berdiri.
Kita boleh menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati kami, pikiran kami Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat memprediksi dirinya ke depan akan seperti apa. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita sore hari ini, untuk kau belajar untuk mengandalkan Roh Kudus. Untuk kau belajar berkata-kata dengan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Biarkan Dia menguatkan kita. Mungkin kau saat ini belum mengalami sesuatu, hal-hal sulit belum kau alami dalam hidupmu saat ini. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa kita akan menghadapi hal-hal itu. Gelombang itu akan ada, akan muncul dalam hidup kita. Tapi orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran tidak akan terombang-ambing oleh gelombang itu. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan kepadanya, Tuhan, aku mau berpegang teguh kepada kebenaran. Aku mau mempercayai setiap kebenaran yang aku dengar. Aku mau menyimpannya dalam hatiku. Dan aku mau meletakkan pengharapanku hanya di dalam Engkau, Tuhan. Karena aku percaya bahwa Engkau adalah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan biarkan gelombang besar menghantamku. Aku tidak akan membiarkan gelombang menenggelamkan aku. Kulakan aku percaya kepada Engkau, sumber kekuatan. Aku bernaung kepada Engkau, Tuhan. Aku berlindung kepada Engkau, Tuhan. Sehingga ketika masa itu datang, kami aman dalam lindungan Engkau, Tuhan. Kami kuat di dalam kekuatan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat
janji-Mu bagi kami. Kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Sekalipun masa sulit akan datang, sekalipun situasi sulit akan datang, tapi kami percaya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Orang yang mampu mengatasi sepersoalan demi persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Bila firman ini menguatkan kami, membangkitkan roh kami, untuk kami terus berjalan maju menuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Kita mau jadi anak muda yang berpegang teguh kepada kebenaran, amin. 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 Oke, kita akan memberi persembahan, boleh lambaikan tangannya, persembahannya maksudnya. Kita akan memuji Tuhan. Saya undang rekan-rekan bangkit berdiri. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, amin, di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, yang kekal, gunung batu keselamatan. Katakan yuk lagi. Allah yang perkasa, kekal, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan lagi, Dia yang
Pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau melayakan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang senantiasa dipersembahkan bagi Engkau Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Bila kerinduan akan Engkau, kasih yang dalam akan Engkau terus bertambah-tambah dalam hidup kami Tuhan. Bila setiap kesempatan yang ada, kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, kesempatan untuk terus berada dalam hadirat-Mu, adalah kesempatan bagi kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang muda, mahasiswa, pelajar, Kau yang menjamah mereka Tuhan. Kau terus bangkitkan mereka Tuhan. Jadikan mereka seperti anak-anak panah di tangan pahlawan yang akan dilesatkan, yang akan diutus, yang akan pergi menjangkau banyak orang bagi Kristus. Berkati studi mereka Tuhan, berkati kuliah mereka Tuhan. Biar lewat studi mereka, mereka dipersiapkan bagi Kristus. Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan. Engkau yang menyiapkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang terus mengikat kami semua dengan kesatuan. Engkau yang mengikat kami semua Tuhan dengan tali kasih, ya, saling mengasihi, saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Biar kami semua menjadi orang yang saling bergandengan satu dengan yang lain Tuhan, yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah masa-masa sulit yang akan terjadi akan datang membuat kami semakin saling bisa mengasihi, saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Untuk kami diingatkan berpegang teguh kepada kebenaran. Itu boleh terus hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami beri. Biar apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sedang memberikannya. Berkati mereka Tuhan, studi mereka. Berkati orang-orang tua mereka Tuhan yang bekerja, yang berbisnis. Berkati Tuhan sehingga bisnis mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk sehari ini. Sebelum kami pulang, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Mari Kau angkat kedua tanganmu. Percayalah bahwa Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Engkau. Percayalah bahwa ketika Engkau berpegang teguh kepada kebenaran, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada Engkau. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu, membuat hidupmu diberkati, membuat hidupmu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dan pulanglah ke rumahmu dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Pulanglah ke rumahmu dengan membawa kebenaran. Pulanglah ke rumahmu dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus, itu yang menyertai engkau seumur hidupmu, dari sekarang ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat ini
bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau yang percaya bisa sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Rekan kiri berpegang teguh kepada kebenaran sampai selama-lamanya.